Jika ada yang bertanya siapa lawan yang paling ngeyel dalam pertarungan tinju dunia menghadapi Daud Yordan, maka kita bisa menandai bahwa dia adalah Panya Utok. Bagaimana tidak, Daud yang memiliki statistik mentereng dalam karirnya hampir goyah oleh beberapa pukulan Panya Utok. Sekedar informasi, Panya Utok adalah petinju senior asal Thailand dengan catatan karir dan pengalaman yang gemilang. Dirinya tercatat pernah menjadi juara dunia WBO dengan rekor 54 kali kemenangan dan 10 kali kalah. Panya Utok pernah menyandang sabuk juara internasional WBO, WBO Aspek, dan juara WBO Asia yang pernah menghadapi 3 juara tinju kaliber dunia seperti Mark Masayo Filipina, Tomoki Kameda Jepang, dan Amnat Ruengrong Thailand. Catatan Panya Utok ini menjadi bukti bahwa dirinya bukan petinju kacangan. Dengan gaya selalu ngeyel, pantas saja jika Panya Utok jadi perhatian. Dan lihatlah bagaimana Daud Yordan menghadapi petinju ngeyel Panya Utok. Daud yang unggul dalam jangkauan tentu akan memanfaatkan hal itu untuk mengalahkan Panya Utok. Untuk mengetahui aksi Daud dalam bertinju melawan Panya Utok, mari kita ulas pertandingannya dari ronde pertama. Pada ronde pertama, seperti biasa kedua petinju saling mengukur bagaimana kekuatan lawan. Baik itu Daud ataupun Panya Utok tidak terlalu agresif dalam melakukan penyerangan. Mereka sama-sama saling jaga meski sesekali melakukan pukulan, tapi belum pas mengenai sasaran. Dengan badan yang lebih tinggi serta jangkauan lebih panjang daripada Panya Utok, Daud terus menyerang. Sementara Panya Utok sesekali melakukan counter untuk memberikan balasan. Tinggi 6 cm lebih pendek dibandingkan Daud Yordan, memanfaatkan strategi untuk bermain rapat ya, Bung. Ya, Panya Utok ini petinju yang bandel. Ini ronde pertama Ya, digelar antara Daud Yordan melawan Panya Utok. Biasa penjajakan ya. Ya. Jadi memang sebenarnya Thailand memang penjajakan slow. Di atas lah, di atas. 2-3 set ya. Oh, counter pukulan. Memasuki ronde kedua, Daud yang bermain di depan pendukungnya sendiri memiliki kepercayaan lebih besar tentunya. Dia langsung menggempur Panya Utok dengan straight, hook, dan jab. Namun sepertinya di ronde ini Panya Utok masih sangat kuat. Bahkan dengan ngeyelnya, dia beberapa kali juga melakukan counter untuk membalas pukulan Daud. Secara penilaian jelas Daud lebih tinggi dengan pukulan bertubi-tubi masuk pada Panya Utok. Dapat melawan Hwang Kil Kim ya, tapi cedera pada Maret silam. Hwang Kil Kim dari Korea. Ya, kita lihat dia berusaha untuk tidak tutup ya. Jadi oleh Daud Yordan aku ya kombinasi. Ronde ketiga menjadi salah satu yang paling seru dalam pertandingan Daud Yordan versus Panya Utok. Bagaimana tidak, Daud yang memberikan serangan bertubi-tubi mendapat counter yang cukup keras hingga membuat penonton riuh. Hal ini menjadi bukti bahwa Panya Utok bukan petarung kelas kacangan. Dia tidak gentar walaupun digempur oleh Daud. Dan di ronde ini sepertinya Panya Utok lebih besar dalam mendapatkan penilaian juri. Bisa mempertahankan gelar Indonesia Asia Silver Class Ringan Super. Dan Indonesia Kompas TV juga memprediksi Yordan mampu menang pada ronde keempat hingga ronde keenam. Dan Daud sedang sepertinya menginginkan pertarungan rapat jarak pendek ya. Sepertinya memang pasti yang apa yang diinginkan Daud. Karena Daud tahu tipe orang yang suka lawan masuk ke dia gitu. Here we go, inilah ronde keempat yang membuat Daud mulai mengeluarkan senjatanya. Daud yang sadar Panya Utok telah mendapat angka cukup besar di ronde ketiga, langsung menggempur Panya Utok dengan jab, strike, dan beberapa kali uppercut. Namun dengan ngeyelnya, Panya Utok bertahan dan memberikan counter yang cukup keras pada Daud. Bahkan bawah mata Daud sudah mulai lebam karena serangan counter yang diberikan oleh Panya Utok.
Kelihatannya ronde ini Daud akan mencoba memposisi tangan ya. Betul. Nah. Dan sepertinya Yes. Tampaknya Banyak Utok sengaja menunggu ya. Ya. Memasuki ronde kelima menjadi ronde yang pasti akan sangat melelahkan buat Banyak Utok. Daud yang memang berjanji untuk mengalahkan Banyak Utok dengan TKO langsung menggempur habis-habisan. Di sini sudah tampak bahwa Banyak Utok sudah mulai lelah bertahan. Itu terlihat dari cara dia bertarung yang cukup sering mundur dan berusaha untuk memeluk Daud untuk mendapat jarak pukul yang lebih dekat dalam melakukan balasan. Jordan hingga minimal ronde kelima tampaknya berhasil karena sejauh ini dia sanggup menahan beberapa pukulan dari Daud Yordan. tapi di ronde ini kelihatan lebih yang habis dropnya. Iya, adalah korban sempat dia karena kita fokusnya pada pertarungan. Ya pemirsa, ini ronde kelima, setengah dari jumlah total ronde yang akan dimainkan malam ya. Dan Ronde ke-6 adalah ronde di mana Daud menuntaskan perlawanan dari Banyak Utok dengan kemenangan TKO. Namun di sisi berbeda, kita juga tidak boleh menutup mata. Banyak Utok sangat tangguh dalam bertahan. Bahkan di ronde ini, Daud harus memukul jatuh Banyak Utok sebanyak 3 kali agar bisa memenangkan pertandingan. Saat pertama kali jatuh, Banyak Utok masih bisa bangkit, bahkan memberikan balasan. Namun setelah jatuh 2-3 kali, sepertinya itu memang sudah akhir dari perjuangan Banyak Utok. Ya, walaupun dibombardir berkali pukulan oleh Daud. ya. Kita lihat dia bisa bertahan ronde ini atau tidak. Oh, Wah. Masuk lagi. 30 detik dong. Itulah bagaimana cara Daud Yordan dalam menghadapi Banyak Utok, petinju paling ngeyel berasal dari Thailand. Semoga kemenangan Daud ini menjadi motivasi buat petinju muda tanah air terus bermunculan, sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.